pengalaman bermain. Dan sekarang beliau kerja proyek dari berbagai tempat berpindah-pindah, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai untuk bersilaturahmi. Untuk hari ini atau malam ini gimana kabarnya Kang Ai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Kang Eri juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ya bisa silaturahmi kembali. Oke, para pemirsa pecinta Alkisah Channel, sekarang Kang Ai menceritakan kisah pengalamannya ketika beliau bekerja. Baiklah, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Kang Ai. Terima kasih Kang Eri sudah diundang ke sini juga. Jadi saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya waktu saya ikut proyek ya, artinya ikut di salah satu tempat dipercaya untuk memegang salah satu proyek. Itu dari suatu proyek itu apa yang dikerjakan? Dari hal apa? Irigasi atau proyek apa itu Kang? Ya karena memang kebetulan saya di proyek negeri juga gitu. Jadi irigasi, terus jembatan, perbaikan jembatan. Jadi banyak lah. Oh iya. Banyak lah ya, yang penting kita dapat tendernya apa aja gitu. Nah jadi ini cerita dari 4 tahun yang lalu Kang Eri. Berarti dari tahun 2019. 2019-2020 Kang Eri. 2019-2020 itu saya mengerjakan proyek irigasi dan jembatan. Kebetulan saya memegang untuk survei di irigasinya. Itu bukannya masa pandemi itu kan? Iya, karena memang kita turunnya anggaran proyek itu di masa sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ketika di pertengahan waktu, Realisasi. ya pas ada pandemi kita stop dulu pengerjaan dan dilanjutkan lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai. Karena adanya PPKM itu ya. Ya seperti itu. Jadi saya di salah satu tempat pekerjaan saya, daerah selatan dari daerah kita di sini. Jadi saya waktu di 2019 itu saya di 1 tahun lah mencapai berakhir di bulan Maret. Di bulan Maret proyek itu. Nah saya di sana karena memang 1 tahun lamanya, saya pun kontrak di sana. Jadi nyari kontrakan di sana buat anak buah saya dan untuk saya pribadi gitu. Karena memang jaraknya jauh dari tempat tinggal saya kan, harusnya saya tetap kontrak itu, nggak bisa PP pulang pergi seperti itu. Kang Ai itu yang ikut sama Kang itu berapa orang Kang? Kalau saya untuk di daerah sini itu sekitar 12 orang. Saya bawa dari daerah kita itu 12 orang. Swadaya? Di Swadaya ya gimana ya maunya itu, kalau dulu itu kurang lebih 8 orang. Karena saya membutuhkan hanya 20 manpower di sana. Jadi gini Mary, jadi ada cerita yang mistis banget, dan itu pun tidak akan pernah saya lupakan dalam seumur hidup saya. Karena baru di tahun itu, dan di daerah saya bekerja itu ada kisah-kisah mistis, dan saya pun melihat ada beberapa penumpang astral juga. Jadi saya akan bercerita di sini, yang mudah-mudahan tidak mengganggu atau menceritakan dalam hal ini tidak ada ketersinggungan ya. Jadi ya mohon maaf kepada pihak-pihak goib, takutnya pihak goib juga mendengar. Nah, jadi singkat cerita Kang Eri, saya di sana itu selama 1 tahun. Jadi waktu di 4 bulan saya memiliki kejadian yang menurut saya logis waktu itu, tapi ya nyata karena memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Singkat cerita, saya di sana tuh karena memang kontrakan, dan di sana saya memiliki orang setempat, karena itu kurang lebih 8 orang, 20 dengan yang saya bawa gitu.
di sana saya ketemu dengan teman lama saya, teman SMA saya. Teman saya SMA saya, alhamdulillah saya ketemu dengan teman lama di SMA, namanya Aji. Nah, si Aji itu lama tinggal di sana, udah beberapa tahun, mungkin saya pun nggak tahu gitu. Jadi dia udah sekitar 6 tahun 7 tahun lah hidup di daerah sana. Nah, karena memang kita teman lama, saya pun ya kangen-kangenan lah. Dia suruh mampir. Nah, alhamdulillah kebetulan rumah Aji ini, rumah teman saya itu di belakang selang 5 rumah dari kontrakan saya. Oh, gitu. Dekat berarti ya? Ya, dekat gitu. Bisa pakai jalan kaki juga. Nah, di sana saya akhirnya karena memang setiap jam siang saya beli makan. Saya beli makan buat anak buah saya. Waktu istirahat itu ya? Ya, beli makan. Setelah saya beli makan, ya anak buah yang saya yang 12 itu emang kan saya kan tanya mau ya kan mas apa gitu kan. Nah, saya tanya-tanya akhirnya mereka yaudah apa aja. Nah, setelah saya mesen di salah satu rumah makan di daerah sana, pesan kayak cateringan gitu, setiap harinya, setiap jam istirahat saya kan mesen. Nah, yang 8 orang di situ anak buah saya yang orang sana, bos katanya kalau misalkan beli makan siang jangan di situ lah bos, katanya gitu. Jangan, kalau bisa mah kita beli makannya masak, katanya masak di sini di tempat kontrakan saya. Memang gede juga rumah kontrakan yang saya kontrak itu. Saya bilang enggak lah, repot, takutnya kalian kan harus istirahat. Cuman memang ada beberapa besar di sana, kalau bisa mah jangan bos, kalau mau belinya agak jauhan dikit. Saya bilang itu emang kenapa, pokoknya gitulah deh, katanya. Nah, saya kan tetap tanda tanya ya, udahlah, singkat cerita ternyata apa yang dimaksud orang sana itu, anak buah saya yang 8 orang itu, ternyata memang setelah saya beli ke warung, beli rokok gitu kan, terus ngobrol-ngobrol yang punya warung, ngopi lah gitu kan, setelah pada maghrib gitu kan istirahat kan. Nah, di sana saya beli rokok, ternyata memang yang si tukang warung itu pun ngelarang, karena memang si suaminya itu ikut kerja sama saya. Katanya jangan, katanya di sana tuh soalnya di sini itu udah banyak yang tahu kalau yang rumah makan itu pemuja ya, kayak nyupang gitu, kalau bahasa kita nyupang gitu. Berarti rumornya udah. Iya, jadi saya bilang kok seperti itu, tapi makanannya enak Bu, saya bilang kan ke dia, ke tukang warung, makanannya enak. Iya emang enak, katanya pasti enak lah, katanya gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol sama anak buah yang saya bawa dari sini. Kata anak buah saya, yang benar bos, katanya kan, seperti itu. Saya bilang ya kata orang di sini namanya ya juga buah. Saya bilang seperti itu karena buah yang saya bawa. Istilahnya ada wanti-wanti dari lingkungan setempatnya. Nah, akhirnya karena memang saya nggak mau berpikir kemana-mana, nah si Aji teman saya itu nelfon, karena memang kita udah ketemu ya, sebelumnya udah ketemu, kita tukeran nomor telepon, nelfon. Katanya lu di mana? Saya bilang, oh ya di kontrakan. Ya udah lama main ke sini, mampir. Ya insya Allah sekarang nih main ke sana. Akhirnya biasalah saya beli rokok, beli kopi buat ngopi-ngopi di sana di rumah teman saya di si Aji. Singkat cerita, saya tuh main ke rumahnya si Aji. Main ke rumahnya si Aji. Nah, justru si Aji ini memang dari SMA itu ibadahnya, pinter ngaji juga. Suka-suka ke bau-bau yang mistis seperti itu. Orangnya, kalau si Aji itu yang saya tahu waktu itu. Ya. Iya. Nah, singkat cerita saya main ke rumahnya. Saya menanyakan hal itu, hal apa yang pernah diceritain si ibu-ibu yang kampung sana sama anak buah yang 8 orang yang orang sana. Nah, saya bilang, Ji, ini gue denger nih, bahkan kalau beli makan di jam siang, jam istirahat tuh yang di rumah makan yang di depan sana, yang di jalan raya itu. Nah, terus kenapa? Nah, cuma anak
itu ngelarang saya beli di sana. Sama si ibu yang warung dekat kontrakan saya itu, dia ngelarang juga. Dia senyum-senyum. Kalau gue tanya senyum-senyum, kenapa ini betul dia itu seperti ini yang diceritakan sama si ibu. Oh itu sih katanya abang iparnya yang punya rumah makan itu, abang iparnya. Sontak kaget dong saya ngomong seperti itu. Dari istrinya. Iya, jadi istrinya. Nah kebetulan memang saya dikenali juga sama istrinya. Saya dikenalin di situ pas saya datang, saya dikenalin. Nah istrinya itu ada, karena memang rumah si Aji itu ya maaf ya, itu kecil. Kita ngobrol di balai-balai. Ya kayak gini kita ngobrol di balai-balai dan istrinya ada nyuguhin saya kopi gitu kan, makanan-makanan pisang goreng seperti itu. Nah itu ada. Ini kan abangnya dia, kata si Aji itu, oh teh maaf, saya bilang kan gitu, maaf saya lancang gitu kan ngomong kayak gitu. Nah dia bilangnya nggak apa-apa kok, emang masyarakat di sini juga udah tahu, saya udah tahu gitu kan, suami saya pun udah tahu, cuman ya mau gimana lagi katanya. Sudah sekali kok ini tahu-tahu seperti itu kok kenapa gitu, nggak ada tindakan seperti apa yang namanya saudara kan sih, lu harus dibiarkan itu ya. Iya, lu harusnya gimana kek, yang ngasih saran kek, jangan kayak gitulah, yang natural aja saya bilang gitu. Akhirnya si Aji itu ya tetap senyum-senyum aja. Jadi kalau lu pengen tahu katanya dong gini, nah istri gua tuh pernah juga kerja di sana. Nah gua larang dan sampai sekarang kita tuh nggak dianggap sebagai adeknya. Lalu kenapa? Jadi dia sedikit cerita ke saya, dia tuh ngelarang istrinya kan. Nah istrinya ini justru dia awalnya nggak mau suaminya ngelarang ini. Ada kelas gitu ya sama Ya. suami. Nah, kemudian jadi si ininya itu tanpa sepengetahuan istrinya, si Haji itu membuka mata batin si istrinya gitu. Tanpa sepengetahuan si istrinya. Buktikan. Iya, kata si Haji ini, gua buat ngemudiin aja ya katanya, biar dia nggak penasaran dan mau gitu kan, karena gua nggak mau gaji dia hasil dari seperti itu juga. Terus sebetulnya gua tuh pengen nyadarin abang ipar gua gitu, seperti itu. Kita cerita di pagi-pagi tuh istrinya katanya berangkat, dia nggak tahu tuh kalau mata batinnya dibuka. Dia berangkat setelah asal kan dia masih di situ, karena rumah makan di situ tuh buka jam 8, tutupnya close-nya itu jam 9 sampai jam 10. Nah itu kan dengar-dengar kalau untuk membuka mata batin gitu ya, rumor-rumornya ini Kang, ya. Betul. Biasanya orang itu harus bersentuhan dulu, harus disentuh gitu Ya. membuka mata batin. Kemungkinan seperti itu, saya pun nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu, si Aji bilang sih seperti itu. Saya buka secara batinnya dia keilmuan dia mungkin kan. Iya. Saya nggak tahu di sana. Nah singkat cerita, Mary, ini tuh si istrinya kerja jam 3, setengah 4 itu kan sudah asar ya. Itu dia itu kerja di sana bagian buat bikin bumbu-bumbu gitu, bikin bumbu buat bumbu panggang seperti apa. Terus karena memang dia tuh hari itu malamnya dibuka mata batinnya, hari itu dia ngelihat sosok si istri si Aji ini. Sosok seperti apa itu Kang, yang mungkin? Jadi dia itu tinggi gede, rambutnya panjang, detailnya ngejulur. Jadi mirip cerita-cerita di film. Ada juga Ya seperti itu gitu. Nah, terus saya makin penasaran dong. Terus dia itu katanya sih itu menjilatin semua bumbu yang mau dimasak sama dia, dijilatin. Nah sontak dong katanya, saya itu gemeter, pengen nangis juga, nggak usah ketakutan gitu. Nah dia tuh lari pulang, dia sebetulnya dia bilang dia. Nah kata si Aji, nah kalau nggak percaya itulah katanya, dia tuh nggak percaya sama gua. Akhirnya gua buka tuh mata batinnya, dia ngeliat nangis ke gua katanya kan gitu. Waktu kita ngobrol-ngobrol kan. Nah selang 30 menit abang iparnya itu datang.
rumahnya. Marah-marah tuh keadaannya kalau misalkan udah mau kerja atau si pemilik rumah makan itu. Kalau misalkan mau libur bilang. Kalau kok tiba-tiba ngilang di dapur katanya. Akhirnya ngomong katanya, katanya nggak usah kayak gitu lagi katanya. Dia bilangnya kan ya ke abangnya. Katanya neng takut ada maksud gitu. Ngomong apa lu katanya kan, ngomong apa lu ngomong kayak gitu ngawur amat katanya. Udah kalau misalkan lu, dia langsung marah tuh katanya, tensinya langsung tinggi tuh abang Ipan. Kalau lu mau berhenti sekalian lu nggak usah nganggap gua abang lu lagi katanya. Kalau lu mau hidup miskin sama suami lu terserah katanya. Akhirnya si Aji itu sempat sedih juga. Akhirnya dia nafas, dia istighfar katanya kan. Nah, karena memang dia punya keyakinan, dia bilang ya seperti ini lah, jadi kita itu memang nggak dianggap, malah kita banyak difitnah seperti layaknya bukan abang ipar. Pokoknya banyak caci maki lah, masih cerita. Ya akhirnya mereka udah, karena memang si istrinya ini nurut ke suami, kan alhamdulillah kan seperti itu, mereka hidup damai juga gitu. Nah, singkat cerita saya pulang. Nah, sampainya saya ke kontrakan, saya tetap berkepikiran ke cerita istrinya si Aji itu sama si Aji gitu ya, cerita ke saya kan Yari. Saya pulang, sampai situ saya kepikiran. Nah, 2 hari lusanya singkat cerita saya main ke rumah si Aji lagi. Singkat cerita saya ngobrol-ngobrol tuh di situ, ngobrol biasalah, ngobrol anak masa lalu. Nah, akhirnya larilah ke topik itu lagi gitu, Nah, nggak lama di situ rekanan saya itu nelpon yang punya proyek yang di jembatan, karena memang berbeda tempat ya, berbeda daerah dengan saya. Cuman jarak dari proyek saya ke rekanan saya itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Nah, saya kan ditelepon tuh, suruh ke kontrakannya karena mereka baru datang. Karena memang baru beres pandemi itu kan, mau diterusin lagi proyeknya. Akhirnya saya pamit tuh sama si Aji. Ji, gua pamit nih, ada temen gua, lu mau ikut gak? Enggak lah katanya kan, anak gua kasihan nih sama istri gua, nggak ada yang nemenin. Karena memang rumahnya itu di belakangnya hutan gitu kan, rumah terakhir lah di kampung situ gitu, di gang situ, maksudnya bukan di kampung, di gang. Nah, akhirnya sebelum saya pulang dipanggil lagi tuh sama si Aji, sini lagi lah katanya. Kenapa Ji? Saya bilang, jadi nanti ya, tapi lu gak usah kaget, gua mau buktiin nih ke lu katanya. Apaan nih? Lu mau nggak gua buka mata batin lu katanya, biar lu ngeliat juga. Enggak lah, saya bilang kan awalnya saya nolak. Enggak, biar lu percaya juga, jadi jangan dari gua aja. Oh ya udah, gimana caranya? Udah lu saya tuh diajak masuk ke dalam rumahnya, saya dikasih air, terus dia capek-capek seperti apa kan, hanya dikasih tuh mata saya dikasih air gitu kan, terus saya disuruh dicuci muka gitu kan. Nah udah kayak gitu, ya udahlah katanya bismillah aja. Nah kebetulan rumah temen kontrakan rekanan saya itu, rekanan kerja saya itu memang ngelewatin rumah makan itu. Nah, kita kan adanya di gang ya, agak sedikit jauh lah ke jalan raya gitu kan. Nah, saya bawa motor, singkat cerita saya bawa motor tuh, saya pelan bawa motor, cuma tetap keinget karena memang ini si Aji buka mata batin gua, tiba-tiba takutnya saya melihat hal-hal yang ada juga, takut juga saya kan gitu kan. Akhirnya berhenti tuh, berhenti saya di pinggir jalan yang mau ke jalan raya. Masih ingat cerita yang 2 hari yang lalu istrinya, jangan-jangan gue ngeliat juga nih, ternyata pas saya mau ke rumah rekanan saya lewat ke rumah makan di situ. Akhirnya betul apa yang dikatakan si Aji, saya melihat sosok juga dengan mata kepala saya. Itu kurang lebih 3 meteran dari rumah makan itu. Cuman makhluknya itu ada di tengah jalan gitu. Badannya tinggi, rambutnya panjang, lidahnya ngejulur juga. Nah,
persis apa yang diceritakan istri si Aji sama si Aji ke saya, Kang Heri. Sontak dong saya kaget di sana. Akhirnya saya kaget, saya baca-baca yang saya bisa kan. Saya baca-baca Bismillah lah, kaget lah saya, astagfirullah, saya bilang kok seperti ini gitu kan. Kok ada mau seperti ini. Nah karena memang saya sedikit takut, saya agak-agak ke kiri tuh bawa motornya, bawa motor ke kiri, saya terusin aja tapi jalan pelan-pelan. Pas di depan rumah makannya itu, karena memang rumah makannya, jadi rumah makannya itu tempat parkirnya di seberang jalan. Nah saya di situ makanya kan saya lihat rumah makannya, tiba-tiba saya melihat ada makhluk lagi, cuma kecil-kecil, anak kecil yang narik-narik si yang mau berkunjung ke sana, narik bajunya gitu. Dari cerita Kang E ini sepertinya sosok makhluk itu ada beberapa ya, banyak pernah makhluk yang Kalau yang Kang saya E. lihat itu yang pertama kan itu gede yang diceritain itu, yang kedua itu anak kecil banyak kan juga. Dia tarik-tarik baju si pengunjung di sana. Sontak dong kaget saya kan. Akhirnya saya udah nggak mau lihat kemana-mana tuh. Saya ngeliat ke depan aja gitu kan. Itu waktu kejadian Bismillah. siang apa mau menjelang malam kejadian? Nah itu saya kan ke rumahnya si Haji Kontrakan ini, itu. ya itu kan pada maghrib. Karena kan dia cerita, oh lu katanya hujan amat, iya katanya kan. Oh, lagi sakit lu, oh iya ini sedikit nggak enak badan, saya bilang kan. Ya udah, akhirnya itu tuh ngasih gambar-gambar yang ke depan, baru sedikit lah. Saya bilang, ya udah katanya kok baru sedikit, kurang lebih 30 menitan lah, setengah jaman saya di rekanan saya pulang lagi tuh. Saya pulang karena memang kepala sama ini agak mual-mual kayak masuk angin. Agak berat juga gitu. Agak berat juga. Akhirnya saya Bismillah lagi tuh. Bismillah. Pulangnya saya nggak ke kontrakan saya, coba pulangnya ke rumah si Aji. Singkat cerita saya nyampe lah ke rumah si Aji. Saya gedor-gedor, assalamualaikum. Saya bilang, Ji, bangunlah dia. Dan saya bilang, gua kaget nih, satu kaget, gua takut juga nih. Apa yang lu ceritain sama istri lu ceritain, cuma lihat. Kata saya, waktu gua kesana, cuma pas saya pulang, emang nggak ngeliat apa-apa. Dia senyum-senyum aja. Ya kan memang gua mau ngebuktiin ke lu katanya. Jadi mata batin saya itu ketika ngeliat kayak gitu udah netral lagi itu katanya, netral lagi. Ya pantas pas saya pulangin nggak ngeliat apa-apa tuh Kang Heri. Dia bilang, waktu gede itu ngapain? Saya bilang kan, abang kayak gitu. Saya bilang kan, ya yang tinggi gede itu dia buat nyegat ngehalau orang-orang yang Mau lewat yang lewat ke sana. Jadi kalaupun udah kenyang itu dibuat lapar sama si makhluk astral itu. Dan si anak kecil itu tugasnya buat ngegiring si yang berhenti di situ buat makan di rumah makannya. berarti masing-masing ada tugas ya? Iya, jadi tugas-tugasin tuh masing-masing divisi. Kalau Baru kasar berbicara sampai proyek, sekarang pun saya masih ingatan saya masih ingat ada makhluk astral yang lain. Nah, cerita saya istighfar sama dia, ya udahlah itu masalah. Nah, dia bilang cuma dia nitip Kang Haji itu kalau kemana-mana kita mau kemana pun tetap kita baca doa katanya. Kalau kita mau berkendara mau seperti apa baca doa lah, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga katanya. Karena ya udah makasih saya bilang. Akhirnya saya cerita, saya pamitan sama si Haji itu, saya pulang. Nah sebelum pulang memang saya dikasih ini nih minum katanya kan, biar tenang juga. Ya udah, insya Allah lah Abang Ivannya juga sadar. Nah jadi seperti itu Kang Heri. Jadi hidup saya itu waktu saya kerja itu hidup saya ngalamin hal-hal demikian, hal yang mistis yang belum pernah saya lihat. Saya lihat yang di sana, bekerja di sana, saya ditugasin sebagai pengontrol proyek, dan keduanya saya ketemu dengan teman lama saya, ketiganya itu saya lihat seperti itu. Pokoknya fenomena di 2019 setelah dari pandemi dan pandemi ini seperti itulah yang saya ceritakan tadi. baiklah, terima kasih kepada Kang Ai atas ceritanya. Sama-sama Kang Heri. Baiklah para pemirsa, demikianlah
cerita misteri dari narasumber kami Kang Ai, dan jangan lupa tetap bertebal ibadah kita. Saya undur diri bersama saya Kang Eri dan narasumber kami Kang Ai, yang insya Allah beliau mendapat syafaat dan maghfirah dari Allah SWT. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.